Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini harapan saya dan doa saya, kekuatan Tuhan, urapan Allah menyertai kita semuanya. Haleluya, mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarkan hak privilege kami tidak kami buang dengan cuma-cuma. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-16 dan 17. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya memberikan hak istimewa yang sangat luar, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kali ini kita akan bercerita soal Yudas Iskariot yang mendapatkan hak istimewa. Saya mau katakan privilege, hak istimewa. Nah, ketika dia mendapatkan hak-hak itu, tetapi bukan justru dia mendalamkan cintanya kepada Tuhan, justru dia berada di dalam kebekuan hati yang sangat luar biasa. Mengapa bisa terjadi? Saya pernah berkata membeku dalam perapian, ketika manusia bisa berkumpul dalam perapian kalau hatinya sudah mulai dingin. Tetapi kali ini saya akan menambah berbeda. Alasan mengapa begitu maunya si Yudas Iskariot ini membuang atau membiarkan saja hak-hak istimewa yang seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik-baik. Ada alasan. Yang pertama, kata firman Allah, tidak mengasihi Allah dengan sungguh. Bahwa Yudas Iskariot tidak mengasihi Allah dengan sungguh. Sehingga kalau orang tidak mengasihi Allah, mau biar dia bersahabat atau mau sering dia lihat Yesus berdoa kepada Bapaknya, melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara yang besar, tidak akan membuat dia tergoyah atau tidak akan membuat hatinya semakin cinta kepada Allah, karena sudah tidak mengasihi atau mencintai Allah. Yang kedua, Yudas Iskariot memilih untuk hidup memberontak kepada Allah. Dia punya dirty heart, dirty mind, dirty plan. Itulah sebabnya dia menjual Yesus 30 keping perak. Jadi kalau orang sudah mulai pikirannya kotor, hatinya kotor, maka tindakan-tindakannya kotor, rencana-rencananya itu juga kotor, semua kotor. Ya, menurut ukuran Allah, bukan menurut ukuran manusia. Nah, jadi yang mau saya katakan, privilege yang diberikan Allah kepada dia justru tidak digunakan semaksimal mungkin. Yang ketiga, kata firman Allah, ini yang tak kalah pentingnya, ia mencintai uang. Jadi dia buang itu hak privilege-nya itu karena dia lebih mencintai uang. Ya, akhirnya Yesus dijual berapa? 30 keping perak. Saya tidak tahu, ada banyak orang karena uang menyimpang dari iman. Karena memang dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, memburu uang. Wah, menyimpang dari iman, memburu uang, mengalami penderitaan, berburu uang. Berburu uang, mendapat garis-garis yang banyak, berburu uang, mabuk pesta, dan makan-makan haram, rokok hantu, ganja, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, gunakan hak privilege-mu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara besar, tetapi tetap tinggal dalam ketaatan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah Allah, dan lihatlah kuasanya terus akan mengalir. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar, dan percaya bahwa kuasa itu menyertai kita. Gunakan hak itu
untuk membawa kemuliaan, hak istimewa itu untuk membawa kebesaran bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami tidak mau buang hak istimewa kami, tapi gunakan semaksimal mungkin bagi kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Teman saya katakan begini, comment, like, and share. Haleluya, haleluya, haleluya. Mantaplah kalau begitu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. Selamat kita beraktivitas dan beribadah.